Sebagai dokter, saya mohon lansia stop makan sayur ini. Ternyata sangat berbahaya karena bisa menjadi pemicu gumpalan darah. Sebelum lanjut ke rahasianya, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Sekarang, Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Baik, sekarang mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda sedikit terkejut. Selama ini, kita diajarkan satu hal sederhana sejak kecil. Kalau ingin sehat, makanlah banyak sayur. Dan itu tidak salah. Sayur memang kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Sayur membantu pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, bahkan melindungi jantung. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak pernah dibahas. Tubuh manusia berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu aman saat kita masih muda, belum tentu aman saat kita sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Saya ingin Anda memahami ini dengan sangat serius, karena di usia lanjut, tubuh tidak lagi bekerja seperti dulu. Ginjal mulai melemah, hati tidak lagi sekuat sebelumnya, sistem pencernaan melambat. Dan yang paling penting, sebagian besar lansia sudah mengkonsumsi berbagai macam obat setiap hari. Obat untuk tekanan darah, obat untuk jantung, obat untuk gula darah, obat untuk pengencer darah, dan masih banyak lagi. Nah, disinilah masalah besar itu terjadi. Ketika sayuran tertentu yang terlihat sehat bertemu dengan kondisi tubuh lansia yang sudah berubah dan bertemu dengan obat-obatan yang diminum setiap hari. Reaksi yang terjadi bisa sangat berbahaya. Bukan karena sayurnya beracun, bukan karena makanan yang salah, tetapi karena kombinasi yang tidak tepat. Saya sering mendengar pasien berkata dengan nada bingung, "Dok, saya sudah makan sehat setiap hari. Saya tidak makan gorengan, saya tidak merokok, saya rajin makan sayur. Tapi kenapa saya tetap sering lemas, pusing, bahkan jatuh?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya seringkali menyakitkan. Karena tanpa disadari, mereka justru mengkonsumsi sesuatu yang memperparah kondisi tubuh mereka sendiri. Saya sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dari kota besar hingga daerah kecil, dari keluarga sederhana hingga yang sangat berkecukupan. Dan saya melihat pola yang sama berulang kali. Orang-orang yang berniat hidup sehat justru terjebak dalam kesalahan kecil yang terus dilakukan setiap hari. Kesalahan yang terlihat sepele, kesalahan yang terjadi di dapur, kesalahan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya pernah menangani seorang pasien yang sangat disiplin. Beliau tidak pernah makan makanan instan, rajin olahraga ringan setiap pagi, dan hampir setiap hari mengkonsumsi sayur hijau. Semua orang mengira beliau adalah contoh hidup sehat. Sampai suatu hari beliau masuk rumah sakit bukan karena kecelakaan, bukan karena infeksi, tapi karena kondisi dalam tubuhnya yang tiba-tiba memburuk. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan hal besar, bukan penyakit langka, bukan faktor genetik, melainkan kebiasaan makan sayur tertentu setiap hari tanpa variasi. Itulah yang perlahan merusak tubuhnya dari dalam, dan yang membuat saya sedih, beliau benar-benar tidak tahu. Beliau hanya ingin hidup sehat. Bapak dan Ibu, inilah kenyataan yang sering tidak disadari. Di usia muda, tubuh kita masih kuat menoleransi kesalahan kecil. Tapi di usia lanjut, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Sedikit perubahan dalam makanan bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, bisa membuat kepala berputar, bisa memicu nyeri sendi, bahkan bisa menyebabkan gangguan serius seperti stroke atau gagal ginjal. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Saya hanya ingin Anda sadar bahwa kesehatan di usia lanjut membutuhkan perhatian yang berbeda. Sekarang, coba bayangkan ini. Setiap pagi Anda pergi ke pasar memilih sayur yang terlihat segar dan hijau, memasaknya dengan penuh kasih untuk diri sendiri atau keluarga. Semua terlihat benar, semua terlihat sehat. Namun tanpa disadari, ada zat alami dalam sayur tersebut yang justru menumpuk di dalam tubuh. Bukan racun kimia, bukan bahan berbahaya, tapi zat alami yang dalam jumlah berlebih bisa berubah menjadi ancaman. Tubuh lansia tidak lagi mampu memprosesnya dengan cepat.
Ginjal tidak lagi menyaring seefisien dulu. Darah tidak lagi mengalir seimbang seperti dulu. Dan sistem tubuh menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Akibatnya, reaksi yang seharusnya ringan bisa menjadi serius. Pusing tiba-tiba, lemas tanpa sebab, nyeri yang muncul mendadak, bahkan jatuh tanpa disadari. Dan satu kali jatuh bagi lansia bisa mengubah hidup selamanya. Sekarang mungkin Anda mulai bertanya dalam hati, sayur apa sebenarnya yang harus diwaspadai? Apakah saya harus berhenti makan sayur? Tenang, jawabannya bukan berhenti, tapi memahami. Karena kunci hidup sehat di usia lanjut bukan menghindari makanan, melainkan mengetahui mana yang aman, mana yang perlu dibatasi, dan bagaimana cara mengkonsumsinya dengan benar. Dan hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 6 jenis sayuran yang paling sering menimbulkan masalah serius pada lansia. Bukan dari teori semata, tapi dari pengalaman nyata dari ratusan kasus yang saya tangani sendiri. Saya ingin Anda mendengarkan dengan tenang. Jika perlu, ingat baik-baik setiap bagian, karena informasi ini bisa melindungi Anda atau orang yang Anda cintai dari bahaya yang tidak terlihat. Sekarang kita masuk ke sayuran pertama. Sayur yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesehatan. Tapi bagi lansia justru bisa menjadi ancaman diam-diam. Bayam. Ya, bayam. Sayur hijau yang sejak kecil kita kenal sebagai sumber zat besi. Bahkan dalam cerita dan tontonan, bayam selalu digambarkan sebagai makanan yang membuat tubuh menjadi kuat. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Bayam mengandung zat alami yang disebut oksalat. Dalam jumlah kecil, zat ini tidak berbahaya. Namun, pada tubuh lansia, oksalat bisa menjadi masalah besar. Karena, ketika fungsi ginjal mulai menurun, oksalat dapat menumpuk dan membentuk kristal kecil di dalam ginjal. Kristal ini lama-kelamaan bisa berubah menjadi batu yang keras, tajam, dan sangat menyakitkan. Saya pernah menangani seorang pasien wanita berusia awal 60-an. Beliau sangat disiplin menjaga pola makan. Setiap hari, selalu mengonsumsi bayam. Pagi hari sayur bening bayam, siang hari tumis bayam, malam hari bahkan jus bayam dicampur buah. Beliau percaya, semakin banyak bayam, semakin sehat. Sampai suatu hari, beliau datang dengan wajah pucat dan menahan rasa sakit. Beliau berkata pelan, "Dok, saya tidak bisa buang air kecil, dan rasanya sangat sakit." Setelah dilakukan pemeriksaan, terlihat adanya batu di ginjal. Padahal, beliau tidak punya kebiasaan buruk, tidak merokok, tidak minuman manis berlebihan. Penyebabnya satu, konsumsi bayam berlebihan setiap hari. Oksalat dari bayam menumpuk, mengikat mineral dalam tubuh, dan akhirnya membentuk batu yang membuat hati saya terenyuh. Beliau sempat berkata, "Saya pikir saya sedang menjaga kesehatan. Ternyata, saya justru menyakiti tubuh saya sendiri." Sejak saat itu, beliau mulai mengubah kebiasaannya. Bayam tetap dikonsumsi, tapi tidak setiap hari. Dimasak dengan benar dan air rebusannya tidak digunakan kembali, karena cara memasak juga sangat berpengaruh. Bapak dan Ibu, ini yang perlu Anda pahami. Bayam bukan musuh, tapi cara dan jumlah konsumsinya yang menentukan apakah dia menjadi sahabat atau justru ancaman. Hindari konsumsi berlebihan, jangan dikonsumsi setiap hari, dan hindari dalam bentuk mentah, karena disitulah kandungan oksalat paling tinggi. Dan ini baru 1 dari 6 sayuran. Masih ada 5 lagi yang mungkin lebih sering Anda konsumsi, dan efeknya bisa lebih mengejutkan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas sayur kedua yang sering dianggap biasa, tapi bisa membuat tubuh tiba-tiba lemas dan jatuh tanpa peringatan. Sekarang kita lanjutkan ke sayuran kedua. Sayur ini sangat akrab di meja makan keluarga Indonesia. Murah, mudah ditemukan, rasanya enak, bisa ditumis, direbus, dijadikan pecel, bahkan jadi lauk favorit banyak orang. Ya, sayur itu adalah kangkung. Banyak orang mengira kangkung hanyalah sayur biasa, tidak berbahaya, tidak punya efek apa-apa, selain mengenyangkan. Tapi justru disitulah letak bahayanya, karena kangkung memiliki efek menenangkan sistem saraf. Pada orang muda, efek ini mungkin tidak terlalu terasa, paling hanya membuat tubuh sedikit lebih rileks atau mengantuk. Namun pada lansia, terutama yang sudah rutin minum obat tidur,
obat penenang, atau obat tekanan darah, efek itu bisa menjadi sangat berbahaya. Bayangkan, tubuh yang sudah lebih sensitif terhadap perubahan, lalu ditambah makanan yang membuat syaraf lebih rileks. Kemudian bertemu dengan obat yang juga menurunkan tekanan darah atau membuat mengantuk. Akibatnya bisa fatal. Tubuh mendadak terasa lemas, kepala berputar, pandangan gelap, keseimbangan hilang, dan jika itu terjadi saat sedang berjalan ke kamar mandi, turun tangga, atau berdiri dari tempat tidur, 1 detik saja cukup untuk membuat seseorang jatuh. Saya masih ingat seorang pasien pria yang usianya mendekati 70 tahun. Beliau dulunya supir jarak jauh. Tubuhnya masih terlihat kuat, semangat hidupnya juga tinggi. Namun suatu pagi beliau datang dengan luka di kepala. Setelah saya tanya apa yang terjadi, beliau bercerita bahwa malam sebelumnya ia makan kangkung dalam porsi besar. Setelah itu ia minum obat tidurnya seperti biasa. Menjelang pagi saat hendak ke kamar mandi, beliau berdiri dari tempat tidur. Baru beberapa langkah, kepalanya terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, dan tiba-tiba tubuhnya roboh ke lantai. Kepalanya membentur keramik. Untung hanya luka jahitan, tidak sampai patah tulang panggul, tidak sampai perdarahan otak. Tapi apakah semua orang seberuntung itu? Tidak. Karena bagi lansia, 1 kali jatuh bisa mengubah seluruh hidup. Ada yang setelah jatuh tidak pernah bisa berjalan normal lagi. Ada yang mulai bergantung pada tongkat, ada yang akhirnya harus menggunakan kursi roda. Semua bermula dari 1 malam yang kelihatannya biasa saja. Makan malam, minum obat, lalu jatuh. Maka dari itu, kalau Bapak atau Ibu rutin minum obat tidur, penenang, atau obat darah tinggi, sebaiknya jangan makan kangkung pada malam hari. Kalau ingin tetap mengonsumsinya, pilih siang hari dalam porsi kecil. Jangan berlebihan dan jangan saat tubuh lemah. Sekarang kita masuk ke sayuran ketiga. Ini yang paling banyak menipu orang karena sering diberi label makanan super. Semakin modern zaman, semakin banyak orang percaya bahwa semua sayur hijau dekap pasti luar biasa sehat. Dan memang, pada kondisi tertentu itu benar. Tetapi tidak semua makanan sehat cocok untuk semua orang. Sayuran ketiga ini adalah kale dan sawi hijau. 2 sayuran ini sangat terkenal karena kandungan vitaminnya tinggi. Banyak orang membuatnya menjadi jus. Ada yang memakannya hampir setiap hari. Ada yang sengaja membelinya mahal-mahal karena merasa sedang berinvestasi untuk kesehatan. Namun, bagi lansia yang minum obat pengencer darah, sayuran ini justru bisa menjadi lawan diam-diam. Masalah utamanya adalah vitamin K. Vitamin K membantu proses pembekuan darah, sementara banyak lansia minum obat pengencer darah untuk menjaga aliran darah tetap stabil dan mencegah sumbatan. Jadi bayangkan ini, obatnya bekerja untuk menjaga darah agar tidak mudah beku, tetapi makanan yang dikonsumsi justru membantu pembekuan. Terjadi tarik-menarik di dalam tubuh. Akibatnya, obat tidak bekerja maksimal. Dan ketika obat pengencer darah kehilangan efektivitasnya, risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah meningkat. Itulah kenapa kondisi ini tidak boleh dianggap. Saya pernah menangani seorang pria pensiunan yang sangat disiplin. Beliau tidak pernah lupa minum obat. Setiap hari berjalan kaki, makan pun dijaga. Saat hasil pemeriksaan darahnya tidak membaik, beliau sangat bingung. Dosis obat sudah sesuai. Jadwal minum obat tidak pernah terlewat, tapi darahnya justru menunjukkan kondisi yang tidak aman. Setelah saya telusuri kebiasaan hariannya, akhirnya ketemu jawabannya. Setiap pagi beliau minum jus kale. Beliau membacanya dari internet dan yakin bahwa itu akan membersihkan tubuh dan menjaga hati. Niatnya baik, tapi tubuhnya justru bereaksi. Sebaliknya, setelah konsumsi kelentikan, hasil pemeriksaannya perlahan membaik. Dari situ saya semakin sadar, banyak lansia yang sebenarnya tidak salah niat. Mereka hanya tidak mendapat informasi yang benar. Jadi, jika Anda atau pasangan Anda minum obat pengencer darah, berhati-hatilah dengan sayuran yang sangat tinggi vitamin K. Bukan hanya kale, sawi hijau juga perlu dibatasi. Bukan berarti haram dimakan selamanya, tetapi harus dibicarakan dengan dokter dan tidak dikonsumsi sembarangan setiap hari. Kadang-kadang pilihan paling aman justru yang sederhana. Wortel, labu siam, paprika, atau sayuran ringan lainnya yang tidak mengganggu kerja obat. Sekarang kita masuk ke sayuran keempat. Yang satu ini sangat sering muncul di lalapan. Segar, asam manis,
dan banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa kehadirannya. Sayur itu adalah tomat mentah. Banyak orang tidak menyangka bahwa tomat mentah bisa menimbulkan masalah pada sebagian lansia. Karena selama ini, tomat selalu diasosiasikan dengan kesehatan. Warnanya cerah, rasanya segar, sering dianggap baik untuk jantung dan kulit. Namun, masalah muncul ketika tomat dikonsumsi mentah terlalu sering oleh lansia yang rentan terhadap asam urat atau gangguan sendi. Di usia lanjut, metabolisme tubuh melambat. Ginjal tidak lagi bekerja seefektif dulu. Zat-zat tertentu dari makanan lebih mudah menumpuk. Akibatnya, tubuh yang tadinya tampak baik-baik saja bisa mulai memberi tanda. Sendi terasa nyeri, kaki bengkak, jari-jari terasa panas, lutut tiba-tiba sulit ditekuk. Saya pernah menangani seorang ibu yang hampir setiap hari makan lalapan. Beliau merasa sudah sangat sehat karena tidak suka makanan berat dan lebih memilih sayur segar. Tapi anehnya, nyeri sendinya sering kambuh. Awalnya beliau mengira penyebabnya usia, lalu mengira mungkin karena terlalu sering berjalan. Namun setelah kami telusuri, salah satu kebiasaannya adalah makan tomat mentah hampir setiap kali makan. Setelah pola makan itu diubah dan tomat dimasak terlebih dahulu, keluhannya berangsur berkurang. Disinilah pentingnya memahami satu hal, makanan yang sehat belum tentu sehat dalam semua bentuk. Tomat matang jauh lebih aman bagi banyak lansia. Bahkan kandungan baik di dalamnya lebih mudah diserap tubuh setelah dimasak. Jadi, kalau bapak atau ibu sangat suka tomat, tidak perlu panik, tetap bisa makan. Tapi lebih baik dalam keadaan matang sebagai campuran sup, tumisan, atau masakan hangat lainnya. Sekarang kita masuk ke sayuran kelima. Ini sayur yang sering dianggap paling bergengsi di antara sayuran sehat. Banyak orang memasukkannya ke dalam salad. Banyak yang menganggapnya simbol pola hidup bersih dan modern. Ya, brokoli. Tetapi yang menjadi masalah bukan brokolinya sendiri. Yang perlu diwaspadai adalah brokoli mentah atau setengah matang. Karena dalam kondisi seperti itu, brokoli mengandung zat yang dapat mengganggu kerja kelenjar tiroid pada sebagian orang. Tiroid adalah kelenjar kecil di leher, tetapi perannya sangat besar. Ia membantu mengatur metabolisme tubuh, mengatur energi, mengatur suhu tubuh, bahkan mempengaruhi daya ingat dan suasana hati. Ketika tiroid terganggu, gejalanya sering samar. Tubuh terasa lemas, berat badan naik perlahan, kulit menjadi kering, rambut mudah rontok. Pikiran lambat dan seringkali orang mengira itu hanya tanda biasa dari penuaan. Padahal bisa jadi ada makanan yang diam-diam ikut memperburuk keadaan. Saya pernah bertemu pasien pria berusia pertengahan 60-an yang sangat semangat hidup sehat. Setiap pagi beliau makan salad brokoli, hampir tidak pernah absen. Beliau bangga karena merasa sudah meninggalkan makanan berlemak dan beralih ke makanan hijau. Tetapi beberapa bulan kemudian tubuhnya berubah. Berat badan naik, tenaga cepat habis, sulit konsentrasi, dan rambut mulai lontok lebih banyak dari biasanya. Setelah diperiksa lebih lanjut, fungsi tiroidnya terganggu. Ketika pola makannya diubah dan brokoli dikonsumsi dalam keadaan matang, kondisinya pelan-pelan membaik. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Cara makan itu sama pentingnya dengan apa yang dimakan. Brokoli matang tetap sangat baik. Dikukus sampai empuk, direbus sebentar, atau dimasak dalam sup. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam keadaan mentah. Sekarang coba lihat sendiri betapa pentingnya pengetahuan ini. Bayam bisa membebani ginjal bila berlebihan. Kangkung bisa membuat tubuh terlalu lemas bila bertemu obat tertentu. Klowi hijau bisa mengganggu kerja obat pengencer darah. Tomat mentah bisa memperburuk keluhan sendi pada sebagian lansia. Brokoli mentah bisa mengganggu tiroid bila dikonsumsi terus-menerus. Dan kita belum selesai. Masih ada satu sayuran lagi yang rasanya sangat akrab di lidah orang Indonesia, tapi diam-diam bisa memperparah nyeri sendi dan peradangan pada usia lanjut. Di bagian terakhir nanti saya akan lanjutkan pembahasan itu. Saya juga akan bongkar sayuran apa saja yang justru lebih aman untuk lansia, lebih ringan untuk ginjal, lebih ringan untuk sendi,
dan lebih bersahabat dengan tubuh di usia emas. Jadi jangan sampai berhenti di sini, karena bagian terakhir justru bagian yang paling penting. Sekarang kita sampai pada sayuran terakhir. Sayuran yang rasanya sangat akrab di lidah. Sering digoreng, ditumis, atau dijadikan lauk sederhana di rumah. Murah, mudah ditemukan, dan banyak orang menyukainya tanpa curiga sedikit pun. Sayuran itu adalah terong. Sekilas tidak ada yang salah dengan terong. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan sering menjadi pilihan praktis di dapur. Namun di balik itu, terong mengandung zat alami yang disebut solanin. Zat ini termasuk dalam kelompok alkaloid. Dalam jumlah kecil, tubuh masih bisa mentoleransi. Tetapi pada lansia, terutama yang sudah memiliki masalah sendi, zat ini bisa memicu peradangan. Peradangan yang membuat sendi semakin nyeri, semakin kaku, dan semakin sulit digerakkan. Saya pernah menemui seorang ibu yang dulunya sangat aktif. Bangun pagi sebelum subuh, menyiapkan kebutuhan rumah, bahkan masih sempat berjalan ke pasar. Namun, perlahan aktivitas itu mulai berkurang. Bukan karena malas, bukan karena tidak mau bergerak, tetapi karena lututnya terasa semakin sakit setiap hari. Awalnya beliau mengira itu hanya karena usia, lalu mencoba berbagai minyak gosok, minum jamu, bahkan sempat berobat ke beberapa tempat. Namun nyerinya tetap datang kembali. Setelah kami telusuri kebiasaan makannya, ada satu hal yang menarik. Beliau hampir setiap hari makan terong, entah digoreng, ditumis, atau dimasak santan. Itu sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Setelah konsumsi terong dikurangi drastis, perlahan rasa nyeri mulai berkurang. Tidak langsung hilang, tetapi ada perubahan nyata. Beliau mulai bisa berjalan lebih ringan, mulai bisa beraktivitas kembali. Dari situ kita belajar satu hal penting. Kadang yang kita makan setiap hari, yang kita anggap biasa saja, justru menjadi beban bagi tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah membahas 6 jenis sayuran yang perlu diperhatikan. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dipahami cara, waktu, dan porsinya. Sekarang mungkin Anda bertanya, kalau begitu sayur apa yang aman? Jawabannya masih banyak, dan justru di bagian inilah kabar baiknya. Ada beberapa sayuran yang sangat ramah untuk tubuh lansia, lebih ringan untuk ginjal, lebih bersahabat untuk sendi, dan tidak mengganggu kerja obat. Yang pertama adalah wortel. Wortel dikenal sebagai sahabat mata. Di usia lanjut, banyak orang mulai mengalami penglihatan buram, terutama saat malam hari. Wortel mengandung zat yang membantu menjaga kesehatan mata, membantu penglihatan tetap jelas, dan mendukung daya tahan tubuh. Selain itu, wortel juga aman bagi penderita gula darah karena tidak menyebabkan lonjakan yang tajam. Cara terbaik mengkonsumsinya adalah dimasak, bisa direbus atau ditumis ringan. Yang kedua adalah labu siam. Sayur sederhana yang sering diremehkan, padahal labu siam sangat baik untuk ginjal dan tekanan darah. Kandungan airnya tinggi, ringan dicerna, dan membantu tubuh tetap terhidrasi. Bagi yang sering mengalami sembelit, labu siam juga sangat membantu. Yang ketiga adalah oyong. Mungkin tidak semua orang menyukainya, tetapi untuk sistem pencernaan, oyong sangat lembut. Seratnya membantu membersihkan usus tanpa membuat perut kembung. Sangat cocok untuk lansia yang sering merasa tidak nyaman setelah makan. Yang keempat adalah tauge, sumber protein nabati yang ringan, mudah dicerna, dan membantu tubuh tetap mendapatkan nutrisi tanpa membebani sistem pencernaan. Namun ingat, tauge harus dimasak matang. Yang kelima adalah selada air. Sayur ini rendah zat yang bisa membebani ginjal, tetapi tinggi antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Dan yang terakhir adalah paprika, kaya vitamin yang membantu menjaga pembuluh darah tetap kuat, aman untuk banyak kondisi, dan bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk variasi makanan. Bapak dan Ibu, dari semua ini ada satu kunci yang paling penting. Bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Tubuh ini sudah bekerja puluhan tahun. Jantung tidak pernah berhenti berdetak, ginjal terus menyaring, paru-paru terus bernafas.
Sekarang di usia lanjut, tubuh hanya meminta satu hal sederhana, perhatian. Perhatian dari makanan, perhatian dari istirahat, perhatian dari kebiasaan kecil setiap hari. Jangan tunggu sampai sakit parah baru berubah, karena seringkali penyesalan datang terlambat. Saya sudah melihat banyak perubahan luar biasa. Ada pasien yang dulu sulit berjalan, sekarang bisa kembali beraktivitas ringan. Ada yang dulu sering keluar masuk rumah sakit, sekarang lebih stabil dan jarang kambuh. Semua itu bukan karena obat mahal, tetapi karena perubahan kecil. Perubahan di dapur, perubahan di meja makan, perubahan dalam kebiasaan sehari-hari. Sekarang saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Setelah menonton ini, coba buka kulkas Anda. Lihat isi di dalamnya, tanya pada diri sendiri. Apakah makanan di sana membantu tubuh saya, atau justru diam-diam membebani? Mulai hari ini, lakukan perubahan kecil. Kurangi yang beresiko, tambahkan yang lebih aman, dan lakukan secara konsisten. Ajak pasangan Anda, ajak anak Anda, ajak cucu Anda. Karena kesehatan keluarga dimulai dari dapur. Dan sebelum Anda menutup video ini, saya ingin minta satu hal terakhir. Jika informasi ini bermanfaat, bantu bagikan ke orang lain. Kirim ke keluarga, ke grup teman, ke siapa saja yang Anda sayangi. Karena mungkin satu informasi kecil ini bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang tidak perlu. Dan jangan lupa tekan tombol berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar Anda menonton dari kota mana, dan sayur apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari. Saya akan membaca komentar Anda, dan kita akan belajar bersama di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai akhir. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan tetap bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Mulailah hari ini, mulai dari hal kecil. Mulai dari dapur Anda sendiri.